Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Sahabat teras hati yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar apa itu tazkiyatun nafs. Langsung saja saya akan membacakan atau mentelaah surah As-Sams dari mulai ayat 7 sampai ayat 10. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu kepada kita. Contoh dari ayat 7 saja ya, bagaimana Allah menjelaskan dan ketika penciptaan fisik kita itu sudah sempurna. Ada kepala, ada tangan, ada kaki dan lain semuanya. Kalau kita perhatikan dari beberapa kasus ya, ibu hamil usia 4 bulan itu ketika di USG maka nampak tuh semuanya bayi tersebut sudah sempurna secara fisiknya. Nah kemudian artinya fisik tersebut sudah dikategorikan sempurna. Dan kita ketahui dalam Islam bahwa usia 4 bulan kandungan seorang ibu, Allah meniupkan ruh kepada rahim tersebut. Artinya di saat itulah kita hidup. Nah namun proses dari mulai kehamilan ibu dari 0 bulan sampai 4 bulan tersebut tentu tidak akan berjalan begitu saja ya. Ada campur tangan dari orang tuanya ketika memakan asupan-asupan atau nutrisi yang baik tentunya untuk janin tersebut. Nah kadangkala proses-proses tersebut itu pun mempengaruhi bagaimana nanti tabiat anak tersebut ke depan seperti apa. Kok bisa? Ya bisa tentu. Karena bagaimanapun segala sesuatu yang masuk ke dalam perut kita dikonsumsi, kalau halal itu pasti baik. Tapi kalau seorang ibu atau seorang ayah dari cara mencari rezekinya sudah banyak menabrak intinya ya, menabrak hukum-hukum Allah, banyak berbuat curang, sesuatu yang haram didapatkannya, dibawa ke rumahnya, kemudian dimakan, dikonsumsi oleh ibu hamil tersebut, maka proses janin dari 0 bulan sampai 4 bulan pasti sudah terkontaminasi. Karena bagaimanapun tidaklah mungkin Allah menurunkan sesuatu yang kotor, karena sifatnya Allah adalah Subhan, Maha Suci ya. Nah singkat cerita, ketika sudah 4 bulan kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, Allah jelaskan walhamaha fujuraha wa taqwaha, ayat ke-8-nya. Dan saat berbarengan juga Allah instal ke dalam diri kita dua sifat yang berbeda. Yang pertama adalah sifat takwa, yaitu sifat baik, dan yang kedua adalah sifat fujur atau sifat buruk kita. Makanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, aku ilhamkan dua sifat yang berbeda dalam satu tubuh nih ya, dan tempat itu ada di hati kita. Jadi bayangkan teman-teman, kalaulah dalam satu tempat ada dua yang berbeda bahkan bertentangan tinggal satu tempat, kira-kira tempat tersebut tenang apa atau tidak? Bergejolak terus. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan doa kepada kita, dan doa ini sering sekali ya dibaca oleh Rasulullah berdasarkan riwayat Ummu Salamah ketika ditanya oleh sahabat. Doa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di rumahnya? Apa yang diperbanyak doa tersebut? Maka Ummu Salamah menjawab, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulbi ala dinik. Ya. Dan itu yang kita baca biasanya menjelang salam dalam sholat kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita sudah mulai menangkap ada kenapa sih orang-orang yang cenderung itu berbuatnya jahat gitu ya. Ada orang yang cenderung gibah terus kelakuan. Ada orang yang cenderung kayaknya kalau nggak maksiat satu hari itu sakit kepala dia. Ada yang seperti itu. Atau ada orang yang memang nggak mau lakukan kejahatan, dia takut seperti itu. Maka di sini kita sudah melihat dalam diri kita ada dua sifat yang berbeda, sifat fujur dan sifat takwa. Kalau fujurnya naik, takwanya di bawah, maka jadi orang jahat tuh. Maka wajar energi yang keluar dari setiap kehidupannya itu pasti amarah, ya. Kemudian lagi jahat, berbuat senangnya nyakitin orang, ngerugiin orang dan lain-lain. Ini fujurnya di atas. Tapi kalau takwanya di atas, fujurnya di bawah, ini jadi orang baik. Contoh yang paling mudah ketika kita memahami sebagai seorang muslim, takwa seseorang lagi di atas seperti apa? Indikatornya yang paling mudah dalam sehari-hari adalah ketika panggilan azan berkumandang. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suara muadzin,
Allahu Akbar, misalkan suara azan seperti itu terjadi getaran langsung. Dia akan bilang, labbaik ya Rabb, saya akan datang ke panggilan tersebut. Dia segera ambil wudhu, kemudian sholat. Tapi kalau fujurnya di atas, ketika dipanggil suara azan, itu langsung pura-pura nggak denger. Ya. Nah itu kenapa kita lihat ada orang yang cenderung dia senangnya ya berbuat amal soleh. Atau kebalikannya, ada orang-orang yang senang berbuatnya jahat dan lain seperti itu. Nah ini perbedaannya dari dasar bagaimana Allah sudah memberikan modal kepada kita. Kenapa bisa disebut modal? Ternyata teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan dua sifat berbeda tersebut, Allah berikan dalam keadaan semuanya normal, seimbang. Kitalah yang nanti akan menentukan fujur yang dominankah atau takwakah yang dominan dalam diri kita. Ya, salah satu contoh tadi sudah saya paparkan bagaimana ketika reaksi orang tersebut mendengar suara azan. Kenapa orang jadi baik, kenapa jadi orang cenderung jahat seperti itu ya. Karena faktor fujur dan takwanya dalam diri orang tersebut. Di samping ketika dalam kandungannya orang tuanya misalkan tidak pernah memperhatikan halal haram dalam cara mencari rezekinya, masuk makan energi setan sudah kuat. Walaupun banyak faktor ya yang mempengaruhi anak tersebut jadi misalkan jadi kriminal dan lain itu. Yang pertama, yang kedua bisa jadi karena parenting. Ya, didikan orang tuanya terlalu dengan ekstrim, terlalu banyak teriakan ketika mendidik anak waktu usia kecil ya, terlalu sering menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga, itu faktor parenting. Yang ketiga, itu faktor lingkungan. Teman-temannya bergaul dengan siapa itu akan berpengaruh. Sekalipun misalkan orang tersebut jebolan pesantren, tapi kalau lingkungannya fujur, dalam hitungan hari pun akan berubah orang tersebut. Ya, karena Nabi SAW mengatakan faktor utama seorang berubah itu abwa, lingkungan. Ya, lingkungan. Dan yang selanjutnya pengaruh orang tersebut bisa jadi jahat itu karena keturunannya. Jadi maaf, gangguan jin keturunan, jin nasab seperti itu kalau saya menyebutnya. Para praktisi ruqyah pasti memahami ya. Misalkan orang tuanya, kakek nenek moyangnya pernah punya khodam ya, pernah punya ilmu-ilmu yang begitu, maka dipastikan anak turunannya itu pasti tuh punya gangguan jin nasab. Jin nasab tuh kecenderungannya gampang marah, gampang sedih juga ya. Bahkan kita kenal sekarang ada disebut anak indigo seperti itu. Itu anak nasab ya. Itu jiwanya labil. Ya. Kalau yang membisikannya maksimal adalah setan ya sudah. Fujurnya akan naik. Ya. Tadi kembali lagi ketika Allah sudah mengilhamkan dua sifat berbeda ini, Allah berikan dua sifat yang sama-sama adil gitu ya. Nah, namun siapa yang mendorong kalimat tersebut untuk fujur, siapa yang mendorong kalimat takwa? Kita tahu ketika suara azan tadi ada yang ngebisikin, buruan, cepetan ketika suara azan. Itu yang ngebisikin pasti malaikat ya. Nah, kalau yang ngebisikin ketika suara azan udah gampang, tenang aja. Nah, itu setan. Seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengulang dua kalimat tersebut, kalimat malaikat, kalimat setan. Kalau kita buka Al-Qur'an dari awal sampai akhir, kalimat setan dan kalimat malaikat itu terulang sebanyak 88 kali. Di sini kita melihat bahwa Allah memberikan modalnya sama. Seperti itu. Tapi dalam kehidupan selanjutnya dia malah jadi tadi itu berbuat jahat, berbuat baik. Kemudian selanjutnya yang mempengaruhi lain setelah jin nasab adalah faktor kegagalan dia memahami tentang koridor takdir yang terjadi. Ada orang-orang yang jadi playing victim seperti itu ya. Ada orang-orang yang kerjanya kalau ketemu tuh ngeluh aja seperti itu ya. Gak pernah bahagia seperti itu. Itu kegagalan memahami takdir seperti itu. Tentu nanti di video berikutnya, di kajian selanjutnya, di channel ini saya akan bahas lebih dalam lagi. Ternyata pengaruh-pengaruh pengaruh-pengaruh fujur dan takwa tersebut itu luar biasa. Ya. Rezekinya itu akan terpengaruh di situ. Kalau dia takwa itu luar biasa rezekinya. Tapi kalau dia fujurnya dominan, ini hidupnya nih luar biasa ya. Sebanyak apapun dia memiliki uang, itu nggak jelas nantinya. Ya. Karena Allah salah satunya tarik keberkahannya karena terlalu banyak fujur yang dilakukan. Kemudian faktor kebahagiaan hidupnya juga sama. Itu akan berbeda. Ya. Untuk mudah memahami, kita perhatikan kehidupan orang yang fujurnya maksimal sama takwanya maksimal. Tentu berbeda. Ya, perbedaannya di mana? Kalau orang takwanya dominan, dia senantiasa banyak bersyukur. Jadi kelihatan tenang hidupnya ya.
Kalau orang banyak fujurnya itu gelisah aja. Bahkan kadang-kadang nggak tahu, bingung mau ngapain gitu, pengennya apa gitu. Kok perasaan kosong, perasaan hampa. Nah seperti itu. Atau ada orang-orang yang bahkan berani ninggalin ibadah sama Allah, itu fujurnya sudah luar biasa ya. Tapi Allah menerangkan di ayat selanjutnya, ayat ke-9 tuh ya, Allah menawarkan luar biasa. Qad aflaha man zakkaha ya. Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntung tuh orang-orang yang zakah, membersihkan kekotoran jiwa tersebut, membersihkan fujurnya ya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh sangat merugi orang-orang yang mengotorinya. Nah, kenapa Allah menggunakan kalimat zakah? Kenapa Allah menggunakan kalimat khaba? Ya, untuk pengertian zakat tadi itu membersihkan. Padahal bersih itu kalau kalimat struktur bahasa Arab tuh banyak sekali kalimatnya ya. Bisa nadhafa, kita sering mendengar ada istilah an-nadhafatu minal iman ya. Kebersihan yang nampak oleh mata. Tapi kalau zakat itu membersihkan sesuatu yang tidak nampak tapi kerasa inside, di sini di hati. Ya. Pun khabba, kenapa Allah tidak menggunakan kalimat syarr ruginya, tapi khabba. Nah, khabba ini udah jatuh, ketimpah terus ruginya, jadi artinya berulang-ulang. Dan ini yang mempengaruhi kalau zakat hidupnya bahagia, rezekinya luar biasa, kehidupannya tenang ya, dan badannya sehat. Kenapa? Karena kita perhatikan dari beberapa data medis, orang-orang yang cenderung berpikir penuh dengan cinta, rasa syukur, mudah menerima, itu energi tubuhnya itu insya Allah stabil ya. Entah itu ada namanya hormon kortisol yang mempengaruhi penyakit-penyakit dalam tubuh kita, itu tertahan, berjalan dengan sesuai kebutuhan tubuh. Tapi orang-orang yang fujurnya maksimal atau fujurnya tinggi, itu luar biasa, hormon kortisolnya itu meningkat. Makanya kenapa ada sebuah penelitian dari kedokteran, orang yang dalam kondisi marah, imunnya itu KO sampai 6 jam. Karena kortisolnya nggak berhenti terus. Nah, kalau kortisol ini secara medisnya, secara kedokteran, teman-teman bisa googling nanti apa itu kortisol ya, hormon kortisol. Mempengaruhi beberapa organ dalam tubuh kita. Contoh, kalau orang marah, lagi marah, jengkel sampai 1 jam lah, itu luar biasa. Kortisol itu akan berjalan lebih dari 6 jam. Numpuk di salah satu organ tubuh kita. Di peredaran darah kita kah? Bisa jadi stroke tuh orang. Ya. Makanya kita bisa melihat tuh, dari memahami ilmu tazkiyatun nafas ini, memahami tentang takwa dan tentang fujur, kita jadi paham kenapa orang jadi diabetes, kenapa orang kena stroke, kenapa orang kena penyakit-penyakit berat yang sampai saat ini pun belum ada penyembuhannya, yang obat yang diminum langsung sembuh gitu, nggak ada, belum ada. Maka dengan konsep Al-Quran ini, setelah kita memahami konsepnya, kenapa orang diabetes, kenapa susah sembuh, kenapa orang sekarang lagi trennya penyakit anxiety ya, GERD dan lain, sampai sekarang pun masih belum ada obatnya. Kalaupun kita berobat, pasti dikasih obatnya penenang, supaya tenang, karena gelisahnya luar biasa, was-wasnya luar biasa, diikuti dengan adanya gejala tubuh kita seperti tiba-tiba sesak nafas, ketakutan yang luar biasa dan lain semuanya. Ternyata selesai dengan tazkiyatun nafas ini ya. Makanya insya Allah di video selanjutnya saya akan membahas tuh bagaimana cara sembuh dari diabetes dengan mudah, bagaimana bisa sembuh dari anxiety dengan mudah, bagaimana bisa sembuh dari GERD ya, bagaimana menanggulangi penyakit-penyakit hati yang lainnya ya. Nanti kita akan bahas lagi di program berikutnya atau di video berikutnya. Dan kira-kira teman-teman mau sharing apa seputar apa yang saya jelaskan, silakan berikan komentar kepada saya, nanti insya Allah akan saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.